Nah terus habis itu ada part namanya decoding. Jadi decoding ini tuh ngejelasin part-part dari lagunya BTS. Jadi kayak ada, misal ada satu lingkaran ya kayak gini, kayaknya setengah lingkaran kalau nggak salah, setengah lingkaran. Terus habis itu kayak ini misal kayak ini partnya Jungkook, partnya Jungkook, partnya Jungkook, partnya Jungkook. Terus ini kayak partnya RM, Suga. Jadi kayak kita kelihatan dalam satu lagu itu mereka part-partnya itu di mana aja sih. Dan sebenarnya ada kayak yang namanya adlib. Jadi kayak misal Suga itu nge-adlib di mana sih, J-Hope nge-adlib di mana aja sih. Kan kadang kita nggak kedengeran ya adlib mereka, karena adlib kan cuma tambahan di lagu. Jadi kita bisa lihat di situ. Terus habis itu ada sound layer. Sound layer ini yang bagian BTS tuh panjang banget. Jadi sound layer ini tuh ada kayak komputer yang kita bisa lihat kalau di komputer itu tuh pembuatan lagu mereka. Jadi kita bisa lihat kayak suara bassnya gimana. Bukan melihat sih, kita bisa mendengarkan. Kita bisa mendengarkan suara bass mereka gimana, gitar gimana. Terus ya gitulah, aku nggak terlalu ngerti musik. Jadi kalau misal kita dengerin gitu, kita bisa kayak matiin suara gitarnya, matiin suara drumnya misal gitu. Kita matiin suara bassnya. Jadi kita bisa dengerin kayak satu-satu dari alat musik itu gitu. Dan yang BTS itu panjang banget antriannya. Jadi ada kayak komputer yang untuk BTS, ada komputer yang buat Seventeen, terus habis itu NU'EST, dan muter kayak gitu kan komputernya. Dan yang bagian BTS tuh antri, jadi aku mikir kayak antri gaya, aku takut waktunya habis gitu. Jadi pertama aku muterin semuanya dulu yang ada di lantai B2, baru aku antri ke yang BTS. Soalnya kalau enggak aku kayak takut nggak bisa ngeliatin yang lain gitu. Oke, kita lanjut ke dynamic movement. Dynamic movement ini ada moving body, dan ini tuh keren banget. Ini aku bakalan pop up. Foto ini itu diambil dari internet, dan ini tuh foto yang legal guys. Jadi foto ini tuh emang digunakan Hype untuk ngepromosikan apa yang ada di dalam Hype Inside itu. Jadi di sini itu yang pertama ada moving body. Ini tuh ada layar gede banget parah, dan itu 4K bener-bener detail. Jadi itu nunjukin artis-artis Hype ngedance-nya kayak gimana. Di situ ada yang BTS itu juga kayak dirubung sama banyak orang. Di situ dia ngedance Fake Love dan juga Black Swan. Terus habis itu ada G-Friend juga di sebelah sini. Jadi kayak kalau misal masuk nih ya, masuk terus habis sebelah kanan itu ada yang BTS, terus habis itu pas belok kiri di sini tuh ada G-Friend, terus kadang ganti TXT juga, terus di sini ada Seventeen, terus kayaknya habis itu ganti NU'EST gitu deh. Terus habis itu yang depan itu ENHYPEN. Jadi ENHYPEN ini tuh nggak ganti-ganti, jadi kayak aku lihat tuh ENHYPEN terus, dan seneng banget di situ. ENHYPEN tuh bener-bener sesuai dengan apa yang aku ekspektasikan. Dia di situ ngedance yang pertama Into the Island, terus yang kedua itu I Incredible. Kayak jadi inget masa-masa Island dulu, kayak kangen banget sama Island. Sumpah itu keren banget, kayak nggak cuman BTS, TXT dan juga ENHYPEN yang aku lihat, kayak G-Friend tuh juga gerakannya keren banget, dan Seventeen juga. Apalagi kayak itu kalau nggak salah Seventeen yang muncul di situ tuh ada Urkusip Ciana, apa sih judulnya, Don't Wanna Cry. Dan aku dulu pernah ngedance dance itu Don't Wanna Cry karena keren banget emang dance-nya, kayak mantap. Cuman di situ aku bingung, jadi konsepnya yang ada di moving body ini itu mereka kayak keren-keren gitu kan, kayak wah kayak seksi, wah cool gitu. Tapi TXT itu satu-satunya yang konsepnya bright, kayak cerah banget. Padahal kan TXT itu punya lagu Puma ya. Puma itu kan konsepnya kayak dark gitu, tapi mereka bukan video itu yang dipakai gitu, tapi yang lain. Jadi kayak konsepnya yang lain, kita kayak keren gitu. ENHYPEN kayak wah cool gitu, terus BTS juga kayak wah cool, tapi TXT kayak kayak bright banget gitu, tapi keren lah pokoknya. Terus di situ juga ada di sebelah kanannya aku bakalan jelasin tuh ada apa aja. Nah di sini tuh ada yang namanya In Motion. In Motion itu ada video yang difoto. Nah gimana tuh? Jadi kayak ini tuh ada foto panjang banget gini foto-fotonya, dan foto itu tuh sebenarnya adalah dance rehearsal. Jadi ada video dance rehearsal yang difoto tiap detiknya. Jadi kayak cekrik, jadi kayak banyak banget gitu sampai bawah. Jadi kita bisa lihat kayak mereka gerak kayak tank gitu. Jadi bener-bener detail gitu. Nah terus habis itu di sini juga ada Behind the Suite. Behind the Suite itu tuh ada video mereka lagi dance practice dan juga ada handycamnya. Jadi di sini tuh ada layar mereka dance practice, di bawahnya itu ada handycam,
yang ngelihatin video mereka. Jadi kayak seolah-olah handycam itu adalah yang mereka pakai untuk ngevideo. Tapi kayaknya mungkin iya deh. Tapi aku nggak tahu juga sih, soalnya handycam kan udah lama banget nggak dipakai ya. Tapi di situ seolah-olah kayak si handycam itu tuh yang dipakai buat ngerekam mereka dance practice. Jadi kita bisa lihat handycamnya lagi nyetel video mereka dan videonya ada di atasnya gitu. Jadi di situ ada artis-artis hype. Tiap artis hype itu ada handycamnya dan juga ada layarnya kayak gitu. Nah terus habis itu di situ juga ada 5 komputer. Jadi ada 5 komputer kayak 1, 2, 3. Terus habis itu ada 1, 2 kayak gini. Dan itu ada kayak gagang teleponnya di setiap komputernya. Dan yang untuk 3 sebelah sini tuh ada J-Hope, Suga sama RM. Terus yang ada di sebelah sini itu ada satu komputer ini tuh ada G-Friend 1 dan juga ada Yeonjun dari TXT. Terus yang sebelah sana kalau nggak salah di situ ada Seventeen dan aku lupa deh sama siapa, kayaknya sama Nues sih. Jadi karena yang BTS lagi-lagi antrinya panjang, jadi masing-masing dari RM, Suga dan J-Hope itu tuh sama-sama rame, semuanya pada megang-gagang telepon kayak gini. Jadinya aku nggak sempet dengerin mereka. Jadi di komputer ini mereka tuh menjelaskan kenapa sih mereka itu bikin lirik. Jadi kenapa sih mereka menciptakan lagu, apa alasannya, dan kenapa mereka tetap terus menulis lagu sampai sekarang gitu. Jadi kayak semacam interview dan kita bisa dengerin suara mereka lewat telepon. Jadi seolah-olah kita itu kayak teleponan sama mereka gitu, kayak konsepnya tuh keren banget gitu. Jadi aku cuman bisa dengerin yang si Yeonjun sama salah satu dari G-Friend, aku lupa siapa. Jadi kayak dengerin kayak gini gitu. Suara mereka bisa dikencengin, bisa dikurangin juga. Jadi ada volume plus sama minusnya. Nah, setelah itu adalah inspiring story. Jadi inspiring story ini tuh bener-bener keren banget. Nah, aku bakal ngasih tahu dari sectionnya B2 itu yang udah aku ceritain tadi. Kita bakalan masuk ke pintu yang gede banget dan kalian pasti nggak ngeh pintu itu tuh ada di mana. Jadi di layar yang Enhypen yang aku bakalan kasih fotonya di sini, yang foto yang aku kasih tahu yang legal itu, nah itu kan ada Enhypen ya di situ. Dan itu ternyata adalah pintu untuk masuk ke section selanjutnya. Keren banget, itu kan layar ya, dan kita nggak tahu, kita nggak ngeh kalau misalnya itu jadi pintu. Kita kayak berdiri di situ setelah dipanggil, terus habis itu kebuka. Kayak wow, kita kebuka ke suatu ruangan kotak gitu, dan di situ adalah tempat dimana kejadian yang sangat merinding. Pokoknya kejadian ini bikin aku merinding. Jadi di kotak itu kayak seolah-olah bioskop 5 dimensi gitu deh. Jadi kayak bioskop 5 dimensi dimana layarnya itu ada di atas, di kanan, kiri, depan, belakang, bawah. Jadi di bioskop ini kita itu bisa melihat artis-artis hype itu dapetin penghargaan dari pertama sampai terakhir kali. Dan ini tuh beneran bikin nangis banget. Kayak aku tuh sampai nahan air mata gitu loh, karena bener-bener mengharukan. Kita bisa melihat perjuangan mereka, artis-artis hype dari awal sampai sekarang. Terutama aku ngeliat yang BTS itu aku kayak pengen nangis banget dari mereka pertama kali dapet awards sampai sekarang. Apalagi terus habis itu kita bisa ngelihat piala-piala mereka, artis hype itu yang berjajar. Ini aku bakalan kasih fotonya. Jadi foto ini tuh fotonya dari J-Hope. Sebenarnya kalau kita di sana kita tuh nggak boleh ngefoto ini, tapi ternyata sama J-Hope difotoin, jadi kita bisa lihat. Tapi bedanya di situ tuh keren banget karena itu kayak ada permainan lampu gitu. Jadi awardsnya itu nggak cuma dipajang gitu doang, tapi bakalan kayak ada lampu nyala mati kayak gitu. Dan itu keren banget, kayak kita bisa lihat satu rak yang tinggi banget isinya itu penghargaan dari artis hype. Nah, seperti yang aku ceritain sebelumnya, yaitu ini kan kayak 5 dimensi ya, dimana ini tuh bener-bener kayak berasa apa ya, kalian pernah gak sih nonton bioskop 4 dimensi atau 5 dimensi ya, dimana kalian tuh merasa kayak jalan gitu. Jadi di layar itu tuh, layar yang depan itu kayak kita seolah-olah kayak lagi terbang gitu. Seolah kayak lagi terbang, lagi jalan kayak gitu. Keren banget deh. Dan setelah kita lihat ke depan, kita lihat ke samping, terus habis itu kita lihat ke samping lagi, terus kita lihat ke belakang. Jadi kayak bener-bener kita bisa lihat semuanya gitu. Sampai lantainya pun juga ada layarnya yang ada kayak garis-garis kayak gitu. Jadi kayak wow, keren banget. Terus habis dari situ kita keluar ke ada pintu kecil kayak gitu, terus kita bisa keluar. Nah, setelah kita keluar itu buat yang kalian pengen ke toilet, kalian bisa ke toilet. Dan disitu menurut aku toiletnya kayak keren gitu, aku ngefoto toiletnya. Dan di toilet ini tuh kayak ada suara airnya gitu loh guys. Jadi kalian nggak bakalan ngedengerin suara yang kalian
buat di toilet itu gak bakal kedengaran karena ada suara air-air gitu, jadi kayak keren banget. Dan setelah dari toilet itu kalian naik ke lantai B1, jadi B2 kan di bawah ya, habis itu kalian naik ke lantai B1. Nah di lantai B1 ini kalian baru bisa foto-foto, tapi tetap nggak boleh ngevideo. Jadi pas aku di sini itu aku nggak tahu kalau misal kita tuh nggak boleh ngevideo, aku kira foto boleh dan ngevideo itu boleh, jadinya aku ngevideo kan. Terus habis itu ada staff yang datang kalau bilang maaf ini tuh nggak boleh di video, boleh aku lihat HPmu, terus minta tolong untuk dihapus. Akhirnya udah tuh dihapus. Jadi aku cuma bisa ngefoto-foto yang ada di sini. Cuman di sini aku kurang terlalu memperhatikan penjelasannya. Jadi kalian bisa cek video Bening temen aku di description box. Di situ dia jelasin satu-satu dari apa namanya, art yang ada di situ. Jadi ini tuh kolaborasi BTS sama James Jin. Jadi James Jin itu adalah seorang artis. Maksud aku artis di sini bukan artis yang kayak idol gitu, bukan. Jadi dia itu adalah seorang pelukis. Di sini namanya itu 7 Pages. Jadi di sini itu adalah special exhibition. Jadi dia itu menggambarkan BTS sebagai suatu kayak painting gitu. Oke, selanjutnya ada ways of listening. Jadi di ways of listening kita bakalan start main AR-nya. Dan di sini itu aku kayak nggak terlalu memperhatiin apa yang ada di sekitar gara-gara aku bener-bener fokus banget main AR. Jadi games AR ini pertama kita itu buka aplikasi Hype Inside, terus habis itu di situ kita bisa klik untuk start the game. Jadi entah kenapa itu aku tiba-tiba masuk ke tim Hype. Jadi kan aku harusnya itu masuk ke tim Inside. Tapi di situ tiba-tiba tulisannya tuh kayak kamu masuk ke tim Hype gitu kan. Terus aku kayak ya udahlah bodo amat, aku masuk ke tim mana, yang penting aku menang gitu. Karena katanya kalau menang kita bakalan dapet hadiah. Jadi kayak Jungkook yang dia tuh sangat ambis, jadi aku akhirnya ambis banget buat nyariin apa namanya kayak koin-koin gitu. Aku bakalan pop up fotonya di sini. Jadi aku nge-screenshot game dari AR-nya. Di situ kayak ada koin gitu kan, terus kalau koinnya itu kelihatan kita kayak pencet-pencet gitu supaya kita dapat koin itu. Dan tiap orang itu harus dapetin 9. Aku lupa deh, kayaknya kayak gitu. Dan aku kira itu kalau misal kita nggak main pun kita bakalan tetap dapet hadiahnya kan. Ternyata kemarin temen aku itu yang namanya Stephanie, dia habis ke Hype Inside dan ternyata timnya itu nggak menang. Karena timnya nggak menang, jadinya itu nggak ada satupun dari mereka yang bisa ngambil hadiahnya. Jadi kayak aku bersyukur banget sih, kemarin aku rada ambis buat dapetin apa koin-koinnya. Nah cuman karena aku terlalu fokus main game itu, jadinya aku nggak terlalu merhatiin yang ada di ways of listening. Jadi di ways of listening itu pertama ada sound wave. Jadi sound wave ini tuh kayak gelombang suara gitu. Gelombang suara yang dibikin kayak apa namanya, bukan miniatur, apa ya aku bilangnya, pokoknya dibikin semacam bentuk fisiknya dari sound wave gitu, cuman jadi kayak gelombang suara biasa. Terus habis itu ada sound pulse. Jadi sound pulse itu getaran suara cuman bentuknya fisik. Oh jadi kayak bedanya yang sound wave itu kayak cuman gambar kayak wave gitu, sedangkan yang sound pulse itu bentuk wave tapi dia itu kayak dibikin fisik. Cuman kayak menurut aku yang itu biasa aja. Terus habis itu ada story collage. Story collage itu adalah kumpulan dari foto-foto Hype. Nah cuman aku nggak terlalu merhatiin ini tuh fotonya kayak gimana, gara-gara aku terlalu fokus main game main game yang AR itu tadi. Nah terus habis itu ada sound and notation. Nah di sini juga kalian bisa kayak main game juga. Jadi ada layar gitu, sekalian kayak bisa pencet-pencet kayak gini. Di situ apa namanya, kita bisa main game itu dengan lagu BTS. Terus habis itu ada Scent of Sound. Jadi Scent of Sound ini tuh udah kayak ganti ruangan, kayak masuk gitu. Di Scent of Sound ini ada wangi-wangi dari parfum Euphoria-nya Jungkook. Jadi si Euphoria ini, lagu Euphoria ini tuh kayak dibikin bentuk parfum gitu lah. Ada aromanya. Nah di situ tuh di ruangan itu tuh ada aroma si parfum Euphoria. Cuman aku nggak terlalu merhatiin sekali lagi gara-gara aku terlalu fokus main game. Cuman ini teman aku yang cerita. Jadinya itu ruangan itu bener-bener kayak harum. Terus di situ ada bunga-bunga yang estetik banget buat difoto. Cuman karena aku sendiri, jadi nggak ada yang motoin aku. Terus itu ada kayak lubang-lubangnya kayak gitu. Dan ternyata foto J-Hope yang diupload hari ini itu dia ternyata kayak pose di dalam yang kayak cekungan
cekungan apa namanya, cekungan yang ada di ruangan yang parfum itu. Terus aku kayak sedih banget kemarin aku nggak foto di situ. Terus habis itu lanjut kayak ini rada ganti ruangan, dan ruangan ini cukup gede, dan di situ ada sound and image. Jadi sound and image ini tuh yang kayak layar. Terus habis itu kalian pertama scan dulu QR code kalian, terus kalian bisa main. Jadi ini tuh awalnya aku nggak ngerti aku tuh harus ngapain gitu, apakah aku harus ngikutin gerakannya orang atau gimana. Ternyata kita tuh cuman kayak gerak-gerak gini doang, terus habis itu nanti videonya itu bakalan dikirim ke email kalian. Jadi pertama kan kalian udah tap QR code nih. Nah, tap QR code itu kan ada email kalian. Nah, setelah kalian bikin video di situ, videonya itu bakalan langsung dikirim ke email kalian. Dan ini ada video aku tuh kayak cringe banget dan aneh banget, karena aku sebenarnya nggak ngerti maksudnya itu gimana. Terus habis itu di sini juga ada pakaian dari BTS yang dipakai di mic drop, dan di sini keren banget bajunya. Kayak aku emang paling seneng penampilan dari BTS yang keren-keren gitu loh, yang kayak misal mic drop, terus habis itu Black Swan, terus kayak Idol yang apa ya, penampilannya iconic gitu. Dan ternyata yang dipajang itu adalah si pakaian dari mic drop itu. Nah, ini kalau kalian misal pengen lihat foto baju-bajunya kayak gimana, kalian bisa cek video teman aku di description box, karena di sini aku juga lupa buat ngefotoin satu-satu karena aku terlalu fokus main game, dan juga ke sebelah ruangan ke sebelah sana yang isinya ada foto-foto dari artis-artis hype. Habis itu ada Faces of Music. Jadi Faces of Music ini tuh aku bakalan pop up di sini. Jadi ini tuh kayak foto-foto dari artis hype-nya. Terus di situ juga ada kayak lubang kecil dimana kita bisa ngelihat miniatur. Jadi kayak miniatur dari musik videonya BTS. Di sini ada musik videonya Dynamite. Jadi bakalan ada kayak miniatur yang lewat kayak gitu. Nah, cuman ini aku cuma ngefoto satu. Jadi kalau kalian mau lihat yang lain bisa lihat channel yang lainnya, aku bakalan drop di bawah. Nah, di sini tuh banyak yang foto-foto karena di sini kan ada foto-foto dari artis hype-nya kan. Jadi di sini rame banget. Terus yang bagian terakhir ini sebelum yang farewell itu ada resonance. Jadi resonance ini tuh kayak kalian bisa lihat di sini aku bakalan pop up gitu. Sebenarnya aku nggak terlalu paham ini tuh apa. Jadi tulisannya itu adalah bayangkan dunia tanpa musik itu kayak gimana. Jadi di ruangan itu bener-bener kayak silent dan nggak ada suara apapun. Jadi kita bisa membayangkan kalau misalnya dunia tanpa musik itu bakalan sepi banget. Nah, cuman di sini tuh yang bikin aku keren adalah karena warna-warnanya di situ tuh kan keren ya. Kayak kita bisa foto di situ dan bikin siluet yang bagus. Tapi ternyata waktu yang di situ tuh cuman bentar banget. Jadi kita harus langsung next ke ruangan selanjutnya. Dan di ruangan yang selanjutnya itu ada kayak bioskop lagi. Tapi bioskop ini tuh kita duduk aja di bawah kayak lesehan gitu. Terus ini layarnya nggak kayak yang sebelumnya yang layarnya 5 dimensi yang ada di atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang kayak gitu. Ini cuma 3, jadi ada kiri, depan, sama kanan. Tapi layarnya cukup gede. Dan di sini juga sama-sama bikin aku nangis sama kayak yang bioskop yang 5 dimensi itu. Jadi di sini itu mereka menceritakan kayak dari awal perjuangan mereka sampai sekarang, dan kenapa mereka masih terus membuat lagu, terus menginspirasi, itu kenapa dan alasannya. Dan itu jadi mengingatkan aku pada mimpi aku sendiri gitu. Jadi pas aku nonton itu, aku bener-bener kayak merasa tergerak untuk mencapai mimpiku sendiri, dan kayak nginget nothing is impossible gitu loh. Karena kayak BTS bisa, dan kenapa aku enggak gitu, jadi aku pasti bisa. Nah, cuman di situ nggak cuma BTS aja, juga di situ ada TXT, juga ada Gfriend, ada Seventeen, ada Lihyun. Jadi pokoknya artis hype itu ada di situ. Kecuali Enhypen nggak ada di situ karena Enhypen juga masih baru. Cuman yang bagusnya di situ ada TXT, meskipun TXT juga cukup baru sih sebenarnya, tapi dia juga ada di video itu dan juga di interview. Terus habis itu yang paling menyedihkan adalah yang bagian farewell. Jadi udah selesai farewell itu tuh, di situ ada album-album dari artis hype yang dipajang. Jadi semua albumnya ada di situ. Aku bakalan kasih fotonya. Nah, setelah dari album-album itu kita bakalan masuk ke tempat jualan. Tempat mereka jualan barang-barang merchandise dari artis hype ini. Nah, sebenarnya itu kalian bisa antara beli di Weverse atau beli langsung di situ. Jadi kalau beli di Weverse itu kalian bisa belanja mulai dari
jam 00.00 di hari kalian itu reservasi sampai 23.59 di hari kalian reservasi. Jadi cuma 1 hari doang waktunya. Terus kalian atau kalian bisa beli di tempatnya langsung, di Hype Inside-nya langsung. Nah, di sini juga ada tempat dimana kalian bisa nukerin hadiah yang kalian dapetin dari game AR tersebut. I got earbuds. Can I see yours? Wow. Dan ini gamenya, dan ini hadiahnya tuh kayaknya random gitu deh. Jadi pertamanya ini tuh rada kocak. Jadi pertamanya aku scan gitu kan. Terus ternyata yang keluar itu tuh cuman cangkangnya doang. Jadi nggak ada hadiahnya, aku bingung banget. Jadi kayak itu videonya kan ada kayak cangkang gini kan, bawah sama atas gitu kayak telur, cangkang yang transparan gitu, terus dalamnya itu ada hadiahnya. Nah, pas aku nge-scan itu ternyata cuma cangkang atas atau cangkang bawahnya doang yang keluar. Terus kayak aku bingung kan, takutnya kayak aku nggak dapet hadiah gitu. Terus ternyata setelah aku ada orang yang scan dan bahkan nggak keluar apa-apa sama sekali. Terus akhirnya ada staff yang datang, terus dia bilang kayak, oh coba di mesin sebelah. Jadi mesin sebelah itu masih ada gitu kan. Pas aku scan QR code ternyata keluar. Akhirnya aku dapet kayak penutup telinga gitu, terus ada tulisannya Hype Inside gitu. Jadi kayak keren banget, aku lagi emang beneran butuh si penutup telinga ini. Jadi kayak pas banget gitu hadiahnya apa yang aku butuhin. Jadi temen aku tuh ada yang dapet kayak yoyo gitu, dan kayak gak guna banget gak sih sebenarnya yoyo. Jadi hadiahnya emang beda-beda dan random banget. Nah, terus di situ juga di toko-toko itu ada kue dari Bang Pidi. Jadi kue Bang Pidi ini tuh kayak kuenya itu emang bener-bener kayak dibentuk wajahnya Bang Pidi gitu loh, lucu banget. Terus di situ juga ada Hype Inside Upcycle Lab. Jadi sesuai dengan namanya Upcycle, ini tuh oh ternyata namanya Hype Inside Upcycling Lab. Jadi ini tuh dimana baju-baju mereka tuh kayak digunting gitu, baju yang pernah mereka pakai digunting, terus habis itu dibuat merchandise. Bayangin guys, kayak padahal itu cuman kayak potongan baju doang, tapi itu bisa dijual dengan harga yang cukup mahal ya. Terus di sini pokoknya aku bakalan kasih klip dimana aku muter-muter di tokonya di Hype Inside itu. Nah, setelah kita keluar dari Hype Inside itu kita bakalan ngisi survei, dan di sini kita bisa masukin seberapa puas kita dengan Hype Inside. Terus kita bisa masukin kritik dan saran, terus bagian mana yang paling kita favoritin. Nah, cuman ini tuh surveinya bener bahasa Inggris ya, tapi terus kayak pilihannya itu pakai bahasa Korea, jadi rada membingungkan juga. Nah, setelah kalian itu selesai dari yang belanja-belanja itu, kalian jangan keluar dulu karena di sebelah kiri, jadi kayak ini pintu mau keluar ya, di sebelah kiri itu ada tempat kayak di Life Goes On. Jadi di situ ada sofa, terus habis itu ada TV, jadi seolah-olah kita itu kayak ada di music video dari Life Goes On. Cuman waktu itu aku lagi rame banget, ada orang-orang yang duduk di situ. Jadi aku lupa deh aku punya foto atau videonya. Aku bakalan pop up di sini kalau ada foto atau videonya. Jadi di situ kita kayak bisa ngerasain vibe dari Life Goes On. Jadi keren banget. Kalian jangan sampai meninggalkan ruangan itu tanpa ngelihat si ruangan Life Goes On ini. Jadi setelah kalian lihat-lihat di situ, kalian bisa deh keluar. Tapi kayak sedih banget ini keluar. Seperti itulah Hype Inside. Jadi mohon maaf banget aku nggak bisa ngasih kayak klip foto atau video yang ilegal. Jadi bisa aja nih kayak kalian tuh pas masuk itu ngevideo padahal nggak boleh ngevideo, atau ngefoto padahal nggak boleh ngefoto. Tapi di sini aku mau ngehargain kerja keras mereka, jadi aku nggak bakalan share di sini. Jadi just keep it for yourself, just keep it for myself. Jadi gitu lah, sedih banget, aku kayak kangen banget sama Hype Inside. Aku pengen banget kesana lagi dan ngelihatin apa ya, section-section yang kemarin itu aku nggak sempat ngelihat gara-gara aku terlalu fokus main AR. Jadi kayak rada sedih gitu sih. Cuman overall aku bener-bener puas dan seneng banget sama Hype Inside. Jadi kalau misal kalian ada kesempatan dan kalian lagi ada di Korea, ini juga eventnya sampai November.
Jadi aku saranin buat kalian datang ke Hype Inside karena itu bener-bener keren banget. Oke guys, buat kalian yang penasaran sama apa aja yang aku beli di Hype Inside, kalian bisa subscribe karena aku bakalan bikin video unboxing di next video aku. Jadi jangan sampai ketinggalan. Jangan lupa untuk hit the notification bell juga. Jangan lupa juga untuk like video ini kalau kalian suka. Anyway, hope you guys have a great day and a great week, and don't forget to fight for your dreams. Annyeong!